Halo, halo. Hari ini kita akan masak sup kerang. Nah, ini adalah menu wajib sebulan sekali minimal. Ya maksimalnya 2 atau 3 kali dalam sebulan karena Pak suami sangat suka masakan yang berkuah-kuah, terutama sup kerang, sup daging ya yang berkuah-kuah lah intinya. Nah, ini kita akan eksekusi si kerangnya. Nah, sebelum kita eksekusi, si kerangnya kita bersihkan dulu. Kita cuci bersih. Nah, di sini saya menggunakan sikat sikat baju ya atau bros untuk nyuci baju, tapi di sini sikatnya itu khusus untuk membersihkan ini aja karena yang untuk baju ada di kamar mandi ya teman-teman. Ini khusus untuk kerang aja, memang disediakan khusus karena kita suka mengkonsumsi kerang. Nah, ini si kerangnya kita cuci sampai bersih. Nah, kita sikat dia sampai bersih sampai air hasil cuciannya itu bersih ya teman-teman. Di sini kita juga akan menggunakan 3 buah kentang. Nah, kita kupas dulu kulitnya. Nah, ini tadi saya beli kerangnya sekitar 1,5 kilo. 1 kilonya itu 20.000. Jadi 1,5 kilo ya sekitar 30.000 ya. Banyak ya, harusnya cukup ya kalau untuk kerang aja, tapi di sini kami untuk makan satu keluarga, terutama Pak suami yang sangat-sangat suka sama makanan berkuah, jadi harus ditambah dengan kentang dan wortel supaya ada pemanis-pemanisnya lah bun. Terus bisa dikonsumsi anak-anak juga kan, kayak kentangnya sama wortelnya gitu kan. Kalau kerangnya udah pasti ya kan. Nah, sebenarnya untuk si kerangnya ini ukurannya tuh kecil-kecil, Bun. Sebagusnya itu kita makannya yang agak gede-gedean karena lebih banyak dagingnya. Berhubung cuman ada satu tukang jual atau satu pedagang aja tadi di pasar, ya udah kita beli aja. Ya, kita harus lebih berusaha untuk makan si kerangnya karena harus rajin untuk mengupas kulitnya ya. Sebenarnya kalau kita rebus kulitnya terbuka kok, cuman ya kadang harus ada effort lebih ya untuk menginginkan sesuatu yang enak gitu ya kan bun. Nah, di sini kita potong-potong si kentangnya. Kita potongnya sesuai selera aja ya karena ini untuk sop, jadi kita potong agak gedean dikit ya. Nah, untuk si wortelnya cuman ada satu yang tersisa di dalam kulkas, itu pun ya udah ada busuk sedikit, ya kita buang aja lah ya. Berhubung kita masaknya sangat di subuh hari, jadi kita pakai apa yang ada aja ya. Ya kalau adanya satu ya satu aja. Nah, untuk potongan wortelnya juga sesuai selera karena kalau yang tipis-tipis itu kalau diaduk-aduk itu kan dia cepet hancur, jadi ya kita potong seperti ini aja. Nah, untuk si wortel dan kentangnya jangan lupa dicuci ya bun. Nah, lanjut kita di sini akan merebus si kerangnya. Di sini kita menggunakan daun serai, daun salam, jahe 1 ruas sama garam ya. 1 sendok teh. Fungsinya ini untuk membuang racun-racun yang ada di dalam si kerangnya dan supaya kerangnya juga tidak amis, tidak bau. Nah, di sini juga ada bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, jahe, sama buah palanya sepertiga aja ya. Nah, ini lanjut kita siapkan juga 2 bawangnya. Di sini kita irisnya agak tipis, agak sedang ya, jangan terlalu tipis. Nah, ini untuk si kuahnya nanti ya kita siapkan. Nah, di sini maaf ya bun kalau misalnya kameranya rada goyang-goyang. Ini kita mengirisnya di atas meja. Jadi ya kalau pakai tenaganya tenaga Thanos ya rada bergoyang ya itu kameranya. Nah, ini dia si kerang yang tadi kita rebus. Nah, itu kan airnya rada butek kan bun. Itu karena kotoran-kotorannya juga udah keluar semuanya. Nah, kalau dia udah mateng, udah bersih, lalu nah, di sini kita siapkan penggorengannya untuk menumis si bumbu yang tadi kita giling atau kita blender ya, Bun.
Nah, kita goreng si bumbu sampai setengah mateng. Lalu kita masukkan si daun-daunnya. Di sini ada daun jeruk, ada daun serai, ada lengkoas sama daun salamnya ya, 3 lembar. Lalu diaduk-aduk. Nah, setelah itu kita masukkan si daun bawangnya. Nah, karena anak saya tuh kurang suka bun kalau daun bawang tuh setengah mateng, dikiranya sayur karena dia nggak suka makan sayur kan. Nah, jadi kita masak sekarang aja dia ya. Nah, setelah kita masukkan daun bawangnya, kita masukkan si kentang dan si wortelnya ya bun. Jangan lupa diaduk-aduk supaya dia lebih merata aja ya, kena bumbunya. Nah, ini untuk si kentang dan wortelnya kita tunggu dia sampai layu. Jadi kita masak seperti ini dia beberapa saat ya. Nah, lalu setelah kentangnya layu, kita masukkan air sebagai kuah dari sop kita nantinya ya. Nah, ini setelah kuahnya mendidih, lanjut kita masukkan si kerangnya ya kalau kuahnya udah mendidih. Nah, ini karena kuahnya sedikit kita tambahin air lagi ya. Karena ini pancinya terlalu kecil jadi ya tidak bisa kita kasih airnya banyak-banyak, ya udah segini aja cukup. Lanjut kita kasih penyedap. Ini penyedapnya karena sebanyak ini saya kasih 1 bungkus ya, mungkin kira-kira 1 sendok makan. Lalu kita kasih dia merica bubuk sekitar 1 sendok teh. Nah, micin juga 1 sendok teh. Nah, di sini saya tidak menggunakan gula sama sekali karena saya tidak atau mengurangi gula di masakan. Nah, di sini kita masukkan si tomat dan daun sopnya ya. Nah, jangan lupa diaduk ya bun. Nah, ini kuahnya memang kurang ya karena wajan kita ini kecil. Takutnya kalau banyak air nanti melimpah airnya, jadi ya udah cukup segini aja. Nah, ini sambil menunggu kentang wortelnya mateng, saya mau nanya nih bun, bunda masuk tim mana? Tim pertama yaitu tim makan sop pakai sambal atau tim kedua makan sop polosan pakai nasi aja? Nah, silahkan jawab di komentar ya bun. Nah, ini si sop kita udah mulai mendidih, meluap-luap dia ya. Nah, mumpung si kentangnya udah mau mateng sebentar lagi. Nah, kita matikan aja ya kompornya karena dia sudah mateng. Nah, ini dia hasilnya bun. Nah, sepertinya enak ya bun. Nah, ini kurang kuah di platingnya, masih ada di kuali sebagian. Nah, ini Pak Su sudah mulai start dia karena mungkin kelaparan sama ngiler mungkin ya kan. Nah, untuk bunda-bunda jangan lupa like, comment, and subscribe-nya supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.